Baik, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu namanya fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol itu kalau di sini kita simbolnya, bukan di sini aja emang simbolnya, itu adalah X. Nah, fraksi mol itu menyatakan apa? Menyatakan perbandingan mol suatu zat atau senyawa ya di situ. Mungkin kita bisa lihat ini sebagai pelarutnya atau apapun yang mau dicari di situ terhadap mol keseluruhan. Jadi kalau misalnya di matematika kan, semisal kita mau mencari fraksi mol zat A misalnya ya. Saya ada suatu larutan dulu nih. Yang dilarutkan di dalam situ nih yang warna merah misalnya. Itu disebutnya A. Lalu si pelarutnya yang warna hijau ini, jadi memenuhi keseluruhannya total gitu ya, namanya juga pelarut ya. Misalnya A-nya tuh gula deh, apa deh, bebas namain. Pelarutnya tuh air, berarti kan memenuhi seluruhnya ya. Memenuhi sebagian lainnya gitu ya. Itu namanya B misalnya kayak gitu. Dan kita mau cari fraksi mol zat A, berarti kita cara menentukannya ya tinggal cari mol zat A dibagi mol zat A ditambah zat B, atau ini berarti kan mol keseluruhan ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya mau fraksi mol zat B ya berarti tinggal cari mol zat B dibagi mol keseluruhan yang mana merupakan jumlah dari mol zat A ditambah mol zat B. Terus nanti kalau sudah ketemu udah pasti ya nilai dari fraksi mol A ditambah fraksi mol B itu adalah 1. Totalnya itu udah pasti 1. Kalau misalnya zatnya nggak cuma ada 2, 3, boleh bebas ya. Tapi totalnya pasti 1. Contohnya semisal di dalam sini tuh nggak cuma ada A dan B doang, tapi ada A, B, C, D, E, misalnya kayak gitu ya. Itu tetap aja sama, rumusnya sama. Kalau mau mencari fraksi mol yang A, berarti mol A dibagi mol keseluruhan, kayak gitu. Fraksi mol yang B, yang C, yang D, yang E sama, dan ketika fraksi mol A, B, C, D, E dijumlahkan, hasilnya juga sama-sama 1. Kayak gitu. Sini ada contoh ya, kita kasih contoh. Fraksi mol glukosa, katanya diketahui ada suatu larutan glukosa gitu. Nah, katanya diketahui larutan glukosa itu tuh 36% katanya. Larutan glukosa, konsentrasinya berarti ya ini ya. Larutan glukosa, konsentrasinya 36%. Tadi kita udah sepakat ya, yang menentukan suatu konsentrasi itu adalah zat terlarutnya ya. Dalam hal ini berarti kalau larutan glukosa, zat terlarutnya adalah ya glukosa itu sendiri, kayak gitu. Nah, terus diketahui lagi MR glukosanya 180. Dan MR airnya berapa? 18. Ditanyakan berapa fraksi mol glukosa. Nah, fraksi mol glukosa dalam air. Glukosa. Atau ini kalau misalnya kita tulis dalam itu berarti X glukosa gitu lah ya. Nah, oke. Lanjut, X glukosa ini berarti pertama-tama apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama kita, karena ini udah belajar ya waktu konsentrasi, karena dia menyatakan ini dalam persen, maka kita bisa memisalkan total keseluruhan masanya itu, masa total bisa dimisalkan 100 gram. Gitu. Berarti masa glukosa adalah 36 gram ya, karena glukosanya 30% di situ. Sedangkan masa airnya berarti sisanya 64 gram. Nah, kita bisa mencari N, kita kan belum tahu kan kalau misalnya mau mencari fraksi mol, itu kan saya X glukosa. Maka kita harus tahu dulu N glukosanya, betul?
Nah, N glukosa per N total, yang mana N total adalah N glukosa ditambah pelarutnya apa di situ? N air. Sekarang kita cari satu-satu. Pertama N glukosa, itu kita cari N, biasanya nyari mol, gram dibagi mR. Gramnya tadi kan, nih, gram glukosanya 36 gram. Dibagi si mR-nya 180. Ini satuannya gram per mol ya. Kita ketemu deh molnya berapa. 36 per 180, 0,5. Salah. 0,2. 0,2 mol. Terus kita cari N air. Sama caranya ya. Tinggal massa air. Massa air berarti 100 dikurangi 36 ya. Kan awalnya 100 gram dikurangi 36 gram. Dibagi 18. 64 dibagi 18. Hasilnya itu sekitar 3,10 bagi 18. 9. 3,5 lah. 3,56 mol. Ini airnya. Udah bisa nyari fraksi mol glukosa, udah bisa ya. Kita sekarang cari fraksi mol glukosa, yaitu N glukosanya berapa? 0,2 dibagi N total, yaitu 0,2 ditambah 3,5. Jadi 0,2 per 3,76 sama dengan sekitar 0,053 fraksi molnya. Gitu, udah ketemu. Kalau untuk mencari yang fraksi mol glukosa saja. Sekarang saya teman-teman penasaran, bener gak sih kalau dijumlahin itu nantinya bakal 1? Tadi kan kata aku, kalau dijumlahin X glukosa dan X airnya bakalan 1. Kita sekarang coba cari X airnya. Berarti kan 3,56 aja ya, dibagi total 0,2 ditambah 3,56. Jadinya berapa? 3,56 per 3,76. Terus sekitar 0,947. Nah, coba dijumlahin berarti, coba X glukosa dan airnya plus X air. Ya, 0,1,0,1,0,0,1,0. Tuh, jumlahnya 1 kan? Jadi terbukti ya.